Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada sebuah rekaman yang mengguncang nurani dunia. Dalam parade militer di Beijing yang lalu, 3 September, sebuah mikrofon yang tidak sengaja menyala menangkap percakapan santai antara Xi Jinping dan Vladimir Putin. Mereka tertawa kecil, bercanda, dan berbicara penuh percaya diri tentang mimpi hidup hingga 150 tahun. Caranya melalui kemajuan bioteknologi dan transplantasi organ. Sekilas percakapan ini terdengar seperti obrolan dua pemimpin besar yang optimis terhadap masa depan sains. Tetapi jika kita gali lebih dalam, kita akan menemukan kenyataan yang jauh lebih kejam. Wajah asli komunis China yang memandang tubuh manusia bukan sebagai ciptaan Tuhan, melainkan sebagai barang dagangan. Mari kita bandingkan dengan dunia bebas. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, pasien yang membutuhkan ginjal harus menunggu bertahun-tahun. 3, 5, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun. Sistem donasi diatur dengan sangat ketat. Daftar tunggu panjang dan peluang untuk segera mendapat donor sangatlah kecil. Semua itu dilakukan demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memastikan bahwa setiap transplantasi lahir dari kerelaan hati seorang pendonor. Namun apa yang terjadi di China di bawah rezim komunis? Pasien bisa mendapatkan organ hanya dalam hitungan hari, paling lama beberapa minggu. Apakah itu keajaiban medis? Tidak. Jawabannya justru mengerikan. Mereka memiliki yang disebut bank hidup, tahanan nurani yang tubuhnya dijadikan gudang organ. Saat ada permintaan, mereka bisa langsung eksekusi demi memenuhi pasar transplantasi. Inilah industri kematian yang disembunyikan di balik senyum diplomasi dan janji investasi. Kita bukan sedang berbicara teori konspirasi. Fakta-fakta sudah diungkap oleh lembaga-lembaga dan saksi internasional. China Tribunal di London 2019 dipimpin oleh Sir Geoffrey Nice menyatakan dengan tegas bahwa pengambilan organ paksa di Tiongkok benar-benar terjadi, dilakukan secara sistematis, meluas, dan masih berlangsung hingga kini. Korban utamanya adalah praktisi Falun Gong, etnis Uighur, Kristen bawah tanah, dan kelompok minoritas agama lain yang dianggap musuh ideologis partai. World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, WOIP-FG, menyatakan banyak rumah sakit di China menawarkan waktu tunggu hanya 1-2 minggu. Bahkan ada yang menjanjikan cadangan organ bila transplantasi pertama gagal. Parlemen AS telah menyerukan China untuk menghentikan kekejaman tersebut. Pelanggaran HAM ini juga melibatkan warga Amerika yang pergi ke China untuk transplantasi organ, disebabkan waktu tunggu yang sangat singkat. Penelitian Kilgore, Matas, dan Goodman memperkirakan 60.000 sampai 10.000 transplantasi dilakukan setiap tahun di China. Angka yang mustahil dicapai bila hanya mengandalkan donor sukarela. Apalagi pemerintah hanya melaporkan 10.000 kasus resmi per tahun. Saudaraku, angka-angka ini adalah bukti genosida gaya baru, membunuh manusia demi menjual tubuh mereka sebagai suku cadang. Percakapan Xi dan Putin itu mencuat. Wartawan menanyai Ketua DPR AS Mike Johnson. Dengan tegas ia berkata, "Kami telah mendengar kisah mengerikan tentang transplantasi organ paksa di China. Fakta bahwa mereka membicarakannya secara terbuka di depan umum menunjukkan betapa jauhnya perbedaan pandangan dunia mereka dengan kita dari sisi kemanusiaan." Awal 2025, Kongres AS pun meloloskan undang-undang penghentian pengambilan organ paksa dengan suara hampir bulat. Undang-undang ini memberi wewenang untuk menghukum dokter, pejabat, bahkan perusahaan yang terlibat dalam rantai kejahatan ini. Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Australia mulai mengambil langkah serupa. Dunia sedang membuka mata. I would tell you that we've heard some. Ya, kami telah mendengar beberapa kisah mengerikan tentang transplantasi organ ini di Tiongkok yang dirampas dari donor yang tidak bersedia. Fakta bahwa mereka tertangkap basah di depan umum membahasnya, saya baru pertama mendengarnya. Itu hal besar. Itu menunjukkan betapa berbedanya pandangan dunia mereka dengan kita dari sudut kekejaman. Kita telah mendengar kisah-kisah mengerikan tentang Uighur misalnya, minoritas agama yang teraniaya yang mereka gunakan untuk mengambil organ.
Bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia? Apakah kita akan menutup mata hanya karena tergoda oleh pinjaman, proyek kereta cepat, atau investasi infrastruktur dari China? Apakah kita rela menggadaikan nilai kemanusiaan demi keuntungan sesaat? Presiden Prabowo yang saya hormati, rakyat Indonesia mencatat setiap langkah Anda. Ketika Anda hadir di Beijing, duduk sejajar dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un pada 3 September yang lalu. Rakyat bertanya dalam hati, apakah itu pertanda kita memilih bersahabat dengan para tiran? Padahal bangsa ini sedang membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat sendiri. Indonesia lagi tidak baik-baik saja ketika Anda berangkat. Pak Presiden, berhati-hatilah, kemajuan yang dipamerkan China seringkali hanyalah topeng propaganda. Di balik gedung-gedung tinggi dan teknologi canggih, ada jeritan rakyat yang dipaksa kehilangan kebebasan, iman, bahkan nyawa. Bila kita salah memilih teman, Indonesia pun akan ikut dipandang sebagai bagian dari kejahatan itu. Komunisme selalu menampakkan wajah aslinya, menindas kebebasan, menghancurkan moral, dan kini memperdagangkan nyawa manusia demi umur panjang penguasa. Bangsa yang besar bukan hanya yang membangun gedung-gedung menjulang, tetapi yang berani menjaga martabat manusia. Pancasila dengan jelas menempatkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab di puncak nilai-nilainya. Maka menjadi kewajiban kita termasuk pemimpin bangsa untuk menolak segala bentuk kejahatan yang menghina kemuliaan hidup manusia. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu. Jangan pernah kita tertipu oleh senyum palsu, janji investasi, atau propaganda yang menyamarkan darah dan air mata. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdamai.